Daun salam telah digunakan selama ribuan tahun. Manfaat dan khasiatnya telah melegenda. Peradaban Yunani dan Romawi kuno sangat menghargai daun yang satu ini. Begitu terhormatnya daun salam dalam peradaban mereka, membuat daun yang satu ini dijadikan bahan utama bagi pembuatan mahkota kaisar di zaman Romawi kuno, seperti yang dipakai Julius Caesar. Bagi orang Romawi kuno, daun salam merupakan simbol kedamaian, kebijaksanaan, dan perlindungan. Di Indonesia, salam merupakan tanaman yang tumbuh di pekarangan rumah maupun kebun. Kegunaannya juga sudah dikenal dari zaman nenek moyang sebagai bumbu masakan karena aromanya yang khas. Tapi fungsi daun salam tak berhenti di situ. Daun salam juga dianggap berkhasiat sebagai obat tradisional untuk menyembuhkan flu, sakit kepala hingga insomnia. Kandungan antioksidan dalam daun salam juga diklaim mampu mencegah pertumbuhan sel kanker, sedangkan minyak atsiri yang dihasilkan dari penyulingan daun salam, konon kabarnya juga bisa dipakai untuk obat anti serangga hingga bahan campuran dalam industri parfum. Sayangnya, di balik kisah khasiat daun salam ternyata ada efek samping yang menghantuinya. Penggunaan daun salam berlebihan dianggap bisa menyebabkan gangguan pencernaan, alergi, infeksi kulit, sesak nafas, hingga asma. Walaupun daun salam kabarnya bisa mengontrol kadar gula darah, tapi konsumsi daun salam yang dibarengi dengan obat diabetes justru bisa menurunkan gula darah terlalu drastis. Keadaan tersebut justru bisa membahayakan kondisi penderita diabetes. Bukan hanya penderita diabetes yang perlu waspada dengan daun salam. Ibu hamil dan anak-anak kabarnya juga tidak boleh mengkonsumsi daun salam. Benarkah begitu? Lantas berapakah dosis amannya? Bolehkah dikonsumsi berbarengan dengan obat-obatan lain? Nah, untuk menjawab semua pertanyaan tadi, mari kita simak apa kata dokter di Ayo Hidup Sehat berikut ini. Ya, tadi ternyata tuh ada banyak macam mitosnya ya. Mitos gak sih? Aku penasaran, masa nggak boleh ini, nggak boleh itu, nggak boleh ini. Sedangkan kalau daun salam ini kalau misalnya aku masak tuh selalu aku campur-campurin gitu loh, Dok. Karena itu dia kayak penambah rasa dan baunya itu enak banget nih contohnya kan. Oh, ini emang udah pengen makan, cuma kurang nasi putih hangat aja. Iya, betul. Enak banget kan. Dan ternyata hebat banget, zaman dulu dipakai sama kaisar, kita pakai buat makanan. Iya, makanya. Kan? Nah, tapi katanya selain ada punya manfaat kesehatan, ini juga katanya nggak boleh dikonsumsi terlalu banyak karena ada bahayanya. Padahal kan enak banget. Nah, langsung aja kita panggil Dokter Ida Gunawan, spesialis gizi klinik. Siang, Dokter. Selamat siang, Dok. Dokter cantik. Ini segar banget. Jangan-jangan karena sering makan daun salam nih. Iya. Nah, Dok, ini kita bahas mengenai daun yang mungkin sangat akrab. Yang kali ini sangat akrab di dapur ya, pertama ya. Dan mana wangi banget. Gimana nih kandungannya nih? Daun salam ini sering sekali dipakai ya oleh ibu-ibu, pasti kenal deh daun salam untuk pepes. Iya betul, pepes, Dokter. Kalau pepes ikan, pepes apa pasti ada daunnya. Nah, ini dia. Di dalamnya. Jadi itu penambah bau ya. Iya, Tapi kita langsung aja nih Dokter ke fakta mitos. Katanya kalau kita dengan mengkonsumsi daun salam ini, kita itu ada kandungan antioksidannya pada daun salam jadi membantu untuk pengobatan kanker payudara. Itu fakta atau mitos, Dokter? Ini mitos. Oh. Ya. Mitos, memang daun salam ada antioksidannya, tapi antioksidan ini tidak kuat untuk mengobati kanker payudara. Kalau prosedur mengobati kanker payudara ya pasti kalau tumornya besar harus diangkat, kemudian kalau perlu di kemo ya di kemo, mau diradiasi, obat hormonal dan sebagainya. Tentunya nggak mengandalkan hanya si daun salam aja, nggak bakal cukup ya. Oke, nah ini tapi enak banget sih kalau ada makanan yang campuran daun salam ya. Wangi sebagai bumbu ya, Iya. sebagai bumbu yang kaya manfaat. Nah ini daun salamnya. Nah Dokter, ini ada fakta mitos selanjutnya nih. Katanya untuk kita mengkonsumsi daun salam ini bagus untuk penderita diabetes. Itu tuh gimana Dokter? Itu fakta atau mitos, Dokter? Ini benar, dalam beberapa penelitian mereka melihat bahwa mereka yang mengkonsumsi, jadi ada satu penelitian ya, dia lakukan pada 20 orang. Mungkin sampelnya memang nggak banyak. Nah 20 orang ini setelah diberikan ekstrak dari si daun salam, ternyata kadar gulanya memang menurun kira-kira 10 poin. Dan itu cukup signifikan dibanding dengan kelompok kontrolnya. Nah, jadi, tapi orang jadi takut tuh Dok jadinya. betul, jadi harus jika Anda penderita diabetes,
menggunakan ekstrak ini memang harus lebih hati-hati. Nah, iya tapi gimana tuh Ya. pengolahannya kalau untuk penderita diabetes nih dokter? Kalau untuk penderita diabetes, kalau misalnya gulanya kan dikasih pasti obat gula sama dokternya. Nah, lebih baik memang menggunakan obat gula yang diberikan oleh dokter. Itu yang terbaik caranya. Oke. Tapi jika ingin menggunakan daun salam boleh nggak? Boleh, asal konsultasikan dulu dengan dokternya. Tanyakan pada dokternya dosisnya berapa sih obatnya, apakah aman. Kalau memang pasiennya itu cenderung gulanya rendah-rendah, maka jangan menggunakan ini. Ya kan suka sekali setelah pakai obat kencing manis gulanya terus drop. Ya. Nah jangan, nanti dia malah jatuh karena hipoglikemi. Apalagi itu bahaya banget kadang-kadang nggak ketahuan ya. Lagi tidur tiba-tiba pingsan udah Iya. nggak bangun lagi. Iya. nanti Lewat, ya. iya. Nah, lagi, tapi kalau misalnya ini sebagai pertanyaan, kalau orang yang pengen makan begini aja bukan ekstrak itu sebenarnya bahaya nggak? Karena mereka jadi takut nih makan kalau dicampur udah begini nih. Aman, karena dia sebagai bumbu dapur. Bukan ekstrak jadinya Bukan, ya. jadi yang namanya bumbu dapur kan paling diambil 2-3 lembar, 5 lembar. Kalau ekstrak, mereka lakukan penelitian menggunakan hampir 500 gram daun. Nah, katanya kalau misalnya kita menggunakan ekstrak daun salam ini, itu tuh bisa untuk mengatasi, mengobati peradangan. Itu benar dokter? Atau mitos? Ini adalah mitos. Ya, kalau enggak nanti semua orang pada sakit tulang itu pada minumin dan sembuh. Ya, enggak seperti itu ceritanya. Atau jangan-jangan ditaburin di depan lutut yang lagi meradang gitu, mungkin Iya, bisa. atau nggak jadi oles-oles gitu. Jadi seperti Ditumbuk. tumpuk kemudian ditaruh ya Iya. kayak salep gitu, enggak seperti itu. Oke. Jadi ini adalah mitos ya. Nah, ini ada lagi yang penting nih, kalau orang yang suka mungkin kadang-kadang dia merasa punya batu ginjal, lalu dia mengobati diri sendiri dengan batu dengan daun salam ini. Mitos atau fakta kalau dia bisa mengobatinya? Nah, ini adalah mitos. Oh, Jadi mitos juga, gini, dokter. daun salam ini bagus untuk menurunkan kadar asam urat. Asam urat, iya. Oh, Ya. yang kolesterol itu bukan sih dokter? Ya, bukan, beda. Beda lagi? Kolesterol dan Oh. asam urat itu beda istilah dan beda kondisi memang ya. Oke. Jadi dia memang bagus untuk penurunan asam urat. Nah, asam urat yang terlalu tinggi itu kadang bisa bikin batu ginjal. Nah, mungkin ini yang dikaitkan, tapi yang betul adalah dia bisa ikut menurunkan kadar asam urat, itu adalah fakta. Oke, nah tapi dokter ini katanya itu ada yang beredar juga nih katanya fakta mitos ya, ada katanya itu daun salam ini dapat menjaga kesehatan otak. Itu fakta atau mitos dokter? Mitos. Mitos. Iya. Udah Ini hampir adalah ya, sering mitos. minum Iya, ya. Kalau rasa-rasa agak-agak kurang waras dikit. Agak Pengennya minum itu gitu biar agak sehat. lemot gitu ya minumnya. Iya Ini adalah lagi. mitos. Berarti ternyata mitos ya dokter ya? Mitos ya. Oke. Nah. Ya, sebetulnya memang daun salam bisa ikut menurunkan kolesterol ya. Memang itu ada penelitiannya, tapi penelitian itu terbatas pada penelitian tikus. Jadi pada hewan coba. Belum belum manusia? pada manusia. Oke. Ya, masih cek dulu aja lah kolesterolnya Iya. ya. Tahu, ya. Abis itu masuk ke darah dulu kalau gitu ya. Nah, ini berhubungan dengan fakta atau mitos berikutnya nih. Daun salam dapat menurunkan kolesterol kan dan asam urat sekaligus. Mitos Iya. atau fakta? Yang betul adalah menurunkan asam urat. Ya, tapi kalau menurunkan kolesterol itu baru pembatasan pada penelitian hewan. Jadi Oke. ini adalah fakta untuk penurunan asam urat, tapi untuk penelitian kolesterol memang harus butuh penelitian lebih lanjut. Dan belum lagi sebenarnya Oke. nanti juga kan berapa banyaknya. Berapa Iya. lembar Lalu daunnya, orangnya separah ya. apa. Iya, Ya betul. harus dilihat juga kan dietnya gimana lagi Iya. kan. Jangan-jangan dia tetap makan apa segala macem. Nggak jelas. Karena itu harus tetap periksa darah buat memastikan benar turun apa enggak ya. Iya. Oke, nah dokter ini katanya fakta mitos selanjutnya ini kan aroma dari daun salam ini tuh dapat menghilangkan stres nih. Iya. Itu tuh bener nggak sih kalau yang dibakar dibuat aromaterapi kayak gitu emang benar? Ini mitos. Oh mitos. Mitos. Jadi mereka menganggap bahwa minyak atsiri, jadi daun-daun ini banyak sekali minyak atsiri ya. Minyak atsiri ini itu memang punya manfaat bagus untuk mengusir insektisida. Jadi Apa itu, dokter? nyamuk, binatang-binatang kecil yang gigit-gigitin. Bisa. Nah itu bagus sekali ya. Tapi kalau buat menghilangkan stres, tidak. Karena banyak juga orang cium wangi daun ini malah tambah pusing kepalanya katanya Coba ya. tes. Emang baunya gimana sih? Aku jadi penasaran. Nggak ada baunya tapi? Nggak ada baunya ya? Ya, oke lah makanya. Nah, ini ada satu lagi nih. Daun salam dapat berfungsi sebagai anti cacing. Mitos atau fakta? Ini adalah mitos. Ya, jadi daun salam ini dia tidak sebagai anti cacing ya, tapi dia bagus untuk diare. Oh, Ya, Ke- untuk apa, bakteri. Jadi E. coli, kuman yang Bakterinya, bakteri ya. yang ada di usus besar, tapi kan ada yang kita suka dengar bakteri baik, bakteri jahat. Iya, betul. Nah, yang jahatnya ini nanti kalau dia berubah sifat menjadi jahat, nah dia itu bisa dimatikan dengan si daun salam ini. oh
Ya, jadi kalau buat orang dengan diare tapi penyebabnya E. coli ya seperti itu, dia baik sekali untuk diberikan Daun salam bisa merubah sifat bakteri itu ya. Jahat jadi baik, baik jadi jahat. Bukan yang jahat itu yang dimatikan. Tapi dokter, ini nih berhubungan dengan yang orang yang penderita MAH nih dokter. Iya. Katanya dengan mengkonsumsi daun salam itu dapat meningkatkan asam lambung gitu. Itu fakta atau mitos dokter? Mitos. Jadi daun salam ini nggak ada kaitannya dengan segala produksi asam lambung ya, nggak ada. Sama sekali nggak ada ya? Sama sekali nggak ada ya. Kalau nggak nanti semua orang yang menggunakan bumbu-bumbu dapur Indonesia ya berabe, nggak bisa pada makan. Oh iya betul. Kalau berlebihan gimana dokter? Juga bisa, tetap juga nggak bisa? Nggak ada. Nggak Tidak ada ya, memang penelitian tidak sampai ada. sekarang ya. Tidak ada hubungannya Nggak ya. ada. Oke. Aerosol sebagai bumbu masak sebenarnya harusnya relatif aman ya sebenarnya. Iya, aman, Jangan karena orang jadi nggak ketakutan banyak. jadinya kan. Iya, Ya, bumbu artinya kalau- masak boleh. Ya kalau dibuat bumbu masak, buat apa sebenarnya harusnya nggak sampai begitu Enggak, ya. ya. Nah, balik lagi nih soal daun salam nih. Gimana dok ini daun salam supaya orang-orang yang menggemari daun salam ini bisa mendapatkan manfaat yang sebesar-besarnya dari daun salam ini? Iya, baik. Jadi daun salam ini adalah salah satu dari bumbu dapur yang banyak sekali di Nusantara ya. Jadi ini salah satu kebijakan Nusantara yang memberikan manfaat kesehatan yang luar biasa sebetulnya. Jadi gunakanlah sebatas bumbu masak. Ya, jadi kalau ingin digunakan untuk pengobatan yang sudah terbukti memang ada penelitiannya adalah untuk asam urat. Asam urat. Nah, tapi kadar yang digunakan juga banyak. Jadi nggak bisa 3 lembar daun salam kemudian direndam, nggak seperti itu. Atau enggak sebanyak ini kalau dokter kalau Mereka menggunakan gram. Oh, Jadi si gram. daun salam ini mesti ditimbang. Jadi 5% per beratnya. Jadi dalam 100 gram itu harus ada 5 gram daun salamnya. Nah, jadi 100 gram air maka ada daun salamnya kira-kira 5 gram kalau konsentrasi 5%. Kalau dia menggunakan konsentrasi 10% maka harus ada 10 gram. Makanya daun ini mesti ditimbang dulu. ditimbang dulu ya dokter. Setelah ditimbang, dibersihkan, baru dimasak untuk mendapatkan ekstraknya. Oh, Jadi, ekstraknya. Jadi yang ekstraknya. dipakai ekstraknya ya, bukan Ekstraknya. daun Bukan salam. daunnya, bukan. Oke. Ya, jadi itu punya manfaatnya. Kemudian kalau sebatas bumbu dapur silahkan dipakai. Bumbu dapur itu kan paling banyak dipakai 5 lembar. Terlalu banyak juga nggak enak. Wanginya terlalu nyengat ya. Jadi rasa makanan kita memberikan aroma yang tidak seperti Oke. seharusnya. Tapi dokter kan kalau sekarang kan di Indonesia juga banyak nih yang udah kayak bawang dijadiin bubuk, semuanya dijadiin bubuk. Nah daun salam juga ada yang bubuk nih dokter. Iya. Itu sama nggak sih manfaatnya atau beda? Dalam penelitian mereka justru bikinnya dalam bentuk bubuk. Jadi daun salam ini ya mereka gunakan untuk penelitian sebanyak 500 gram daun salam kira-kira setengah kilo ya, kemudian dijemur, dipanaskan, setelah itu mereka potong cacah-cacah menjadi kecil, lalu diambil dengan teknologi ya, mereka peres minyaknya. Jadi minyak-minyak itulah yang mereka analisis, kemudian mereka berikan pada pada hewan coba. Nah, ya, jadi memang ada teknologinya mereka lakukan. Nah, kalau kita kan repot ini harus dijemur dulu, makanya. kemudian diperes pakai apa minyaknya ya? Diperes pakai tadi. Kalau saya pribadi sih lebih senang yang udah jadi aja lah, Ya, ada betul. tempe ricanya gitu misalnya. Kayak telur balado campur daun salam, nanti lebih asik kayaknya. Iya, betul. Pepes ikan ya, segala pepes masukkan. Iya kalau pepes enak Ya, banget sih dokter. betul, Ya betul. ampun. Coba sekali-sekali lah Dita masak lah, terus bawa ke sini ya. Kalau nggak keracunan ya. Oke, nah dok terima kasih dok sudah Ya, memberikan informasi mengenai daun salam ini. Mudah-mudahan orang nggak jadi terlalu takut juga mengenai daun salam dan ingat bahwa daun salam ini tetap kalau dalam bumbu dapur aja manfaatnya banyak. Nah, Manfaatnya abis ini kita mau bahas apa nih? Nah tadi kan kalau kita sudah ngomongin katanya kalau daun salam ini yang sudah dibuktikan adalah menurunkan asam urat nih. Iya. Nah bukan menurunkan kolesterol. Nah setelah ini kita akan membahas tentang apa kolesterol dokter. Nah, jadi yang benar menurunkan kolesterol tuh dengan apa dan apa sih bahayanya? Jangan kemana-mana, tetap dalam acara Ayo Hidup Sehat.